Siapa sangka komoditas yang sering dipandang sebelah mata ternyata punya potensi gila hingga 2,4 triliun rupiah. Ya, kita bicara soal kelapa. Indonesia adalah produsen nomor 1 di dunia dengan produksi 18 juta ton per tahun. Tapi masalahnya, selama puluhan tahun kita cuma ekspor kelapa bulat atau kopranya yang nilainya kecil. Padahal dunia lagi haus-hausnya sama produk turunan kelapa. Bayangin, saat pemerintah mulai serius mengumumkan hilirisasi tahun 2024 lalu, harga kelapa di beberapa daerah langsung melonjak dari 2.000 jadi 12.000. Bahkan ada yang menyentuh 25.000 per butir. Efeknya itu sampai ke emak-emak yang marah-marah sama pedagang di pasar gara-gara stoknya kosong dan sekalinya ada, harga santan naik parah. Kenapa permintaan kelapa meledak? Jawabannya ada di gelas kopi kalian. Di China, sedang terjadi perang besar antara Luckin Coffee melawan Starbucks. Luckin Coffee baru saja menjadi raja baru, dan salah satu menu paling ikoniknya adalah coconut latte. Penjualannya tembus 1,2 miliar gelas. Bahkan sekarang, raksasa investasi Boyu Capital yang juga pemilik Mixway dan pemegang saham Alibaba baru saja mengambil alih 60% saham Starbucks China senilai 66 triliun rupiah. Artinya apa? Pemain besar yang punya mindset teknologi dan logistik gila seperti Mixway sekarang masuk ke industri kopi. Mereka butuh suplai kelapa yang masif, stabil, dan berkualitas. Dan tebak siapa penyedia utamanya? Indonesia. Kalau ngomongin kelapa, rasanya hidup kita nggak bisa jauh-jauh dari tanaman satu ini. Mulai dari masak rendang sampai minum es di pinggir jalan, semuanya butuh kelapa. Yuk kita bedah manfaatnya satu persatu. 1. Daun kelapa. Janur. Ini primadonanya pas lebaran buat bikin ketupat. Selain itu sering juga dipakai buat dekorasi pernikahan. Daun tuah. Di tradisi Jawa, kadang dipakai buat ritual adat atau dianyam. Lidi. Bagian tulangnya dikumpulin jadi sapu lidi buat bersih-bersih halaman. Sampah daun. Kalau udah kering dan jatuh, jangan dibuang. Bisa ditimbun buat jadi pupuk kompos alami. 2. Buah kelapa. Sabut. Bisa ditaruh di sekitar tanaman sebagai pupuk atau penahan kelembaban. Batok. Zaman dulu sering dipakai jadi gayung air. Kalau sekarang lebih sering berakhir jadi arang buat bakar sate. Daging dan air. Kalau muda, langsung sikat jadi es kelapa muda buat anti dehidrasi. Kalau tua, diparut jadi santan buat masak. Minyaknya juga bagus buat skincare alias perawatan kulit. Batang pohon. Batang kelapa itu seratnya kuat banget. Bisa dipakai buat perabot rumah atau gagang cangkul. Tapi hati-hati, harus diamplas halus biar seratnya nggak tajam dan melukai tangan. Akar. Tahu fondasi cakar ayam? Nah, konon terinspirasi dari kuatnya cakar akar kelapa ini. Selain itu, akarnya juga dipercaya punya khasiat obat. Bunga, manggar, dan bagian lainnya. Manggar, sebelum jadi buah, kuncup bunganya bisa disadap air niranya buat bikin gula merah atau gula Jawa. Seludang atau pelepah kering. Buat ibu-ibu yang masih masak pakai tungku kayu, ini bahan bakar terbaik buat memancing api. Bisa juga dicacah buat media tanam karena jago nahan air. Umbut, pucuk pohon. Bagian paling ujung atas, hati batang, itu sebenarnya enak banget dimasak jadi sayur. Tapi sayangnya, pohonnya harus ditebang dulu buat ambil ini. Jadi mending biarin pohonnya hidup aja deh. Kesimpulannya, intinya nggak ada satupun bagian dari pohon kelapa yang sia-sia. Bahkan kalau pohonnya mati dan membusuk pun, batangnya bakal jadi nutrisi buat tanaman lain di sekitarnya. Benar-benar definisi pohon kehidupan. Sekarang, investor besar dari China seperti Zhejiang Food sudah mulai masuk ke Indonesia. Mereka membawa teknologi pengolahan langsung ke sumbernya agar suplai mereka aman dan murah. Di Sulawesi, ada proyek raksasa yang butuh 500 juta butir kelapa per tahun. Kalau kita cuma diam dan tidak tahu cara mengelola kebun, kita cuma bakal jadi penonton di tanah sendiri. Itulah kenapa, sebagai petani atau calon investor agribisnis, kalian harus tahu cara menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas sejak dari lubang tanam. Supaya telapak kalian bisa masuk standar industri dan berbuah lebat, jangan asal tanam. Ini rahasia teknisnya. 1.
Buat lubang minimal 60 kali 60 cm. Semakin luas semakin bagus, karena ini adalah rumah bagi akar. Gali di musim kemarau agar tanah mudah diolah. 2. Campurkan tanah galian dengan arang sekam untuk porositas dan pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Ini kunci agar tanah di bawah tetap gembur, sehingga akar mudah mencari nutrisi. 3. Jangan tanam terlalu dalam. Letakkan bibit di permukaan, level 0, lalu tutup dengan tanah campuran tadi hingga membentuk gundukan atau sistem busut. Adalah sebuah metode menanam dengan cara membuat gundukan tanah di atas permukaan tanah asli. Tujuannya agar pangkal batang pohon tetap kering, terhindar dari jamur, dan memudahkan akar mendapatkan oksigen. Ini efektif mencegah akar terendam air saat musim hujan dan menjaga oksigen tetap masuk. 4. Taburkan furadan, merek pestisida, di sekitar buah untuk mencegah serangan rayap, dan tambahkan pupuk NPK sebagai cadangan makanan selama 2-3 bulan pertama. Terakhir, siram sampitian. Tapi gue juga harus sampein resiko atau tantangan lah buat kalian yang mau terjun menikmati kue dari bisnis kelapa ini. Yang pertama, pabrik raksasa seperti di Sulawesi atau China punya standar yang sangat ketat. Kalau kelapa kita kecil-kecil, berpenyakit, atau cara tanamnya masih asal-asalan, produk kita pasti ditolak. Kita harus beralih dari cara tradisional ke cara profesional. Yang kedua, Indonesia itu negara kepulauan. Ongkos kirim kelapa dari pelosok ke pabrik hilirisasi seringkali lebih mahal daripada harga kelapanya sendiri. Tanpa efisiensi logistik, kita bakal kalah saing dengan negara seperti Filipina atau Vietnam. Yang ketiga, cuaca ekstrim yang nggak menentu dan serangan hama seperti kumbang tanduk atau rayap bisa menghancurkan investasi kita dalam semalam kalau kita nggak disiplin dalam perawatan kebun. Terakhir, meskipun permintaan tinggi, harga komoditas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pasar luar negeri. Kita butuh keberanian pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, agar petani tetap untung saat harga dunia fluktuatif. Tapi gimana kalau kalian bukan petani kelapa? Tenang, proyek 2,4 ribu triliun ini punya efek domino yang bisa kalian manfaatkan. 1. Ingat, pabrik pengolahan di Sulawesi saja butuh 5.000 tenaga kerja di tahap awal. Ini bukan cuma butuh orang untuk kupas kelapa, tapi butuh teknisi mesin, ahli kimia untuk kontrol kualitas, QC, admin logistik, hingga manajer operasional. 2. Industri besar cuma ambil daging dan airnya. Kalian bisa ambil peluang di limbahnya. Sabut kelapa bisa diolah jadi kokopit untuk ekspor media tanam, atau tempurung kelapa diolah jadi briket arang yang permintaannya meledak di Eropa dan Timur Tengah. Ini adalah bisnis UMKM dengan modal minim tapi pasar global. 3. Belajar dari kesuksesan Luckin Coffee. Kalian nggak perlu bangun pabrik, cukup buka booth minuman atau kopi kekinian yang berbasis kelapa, seperti coconut shake atau coconut latte di kota kalian. Manfaatkan suplai santan atau air kelapa kemasan dari hasil hilirisasi ini yang harganya nanti bakal lebih kompetitif. 4. Perhatikan emiten atau perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang agribisnis, logistik, atau makanan minuman yang mulai melakukan hilirisasi kelapa. Dengan membeli saham mereka, kalian secara resmi memiliki bagian dari proyek raksasa ini. Mengingat proyek ini bernilai ribuan triliun dan melibatkan pemain raksasa global, Starbucks China, Luckin, investor, rantai pasoknya atau supply chain akan sangat panjang. Disinilah celah bagi masyarakat non-petani untuk masuk. Berikut adalah 5 sektor peluang bisnis yang bisa digarap oleh rakyat Indonesia dari skala UMKM hingga profesional. 1. Pabrik besar seperti di Sulawesi utamanya mengejar daging atau santan atau VCO dan air kelapa. Cangkang dan sabut seringkali dianggap limbah. Ini peluang emas. Produksi briket arang atau charcoal briquette. Pasar Timur Tengah dan Eropa sangat gila dengan briket kelapa untuk shisha dan BBQ karena panasnya stabil dan minim asap. Indonesia adalah rajanya briket. Jadi pengepul tempurun dari pabrik atau pasar atau buka unit produksi briket skala rumahan untuk diekspor lewat agregator. Media tanam dan jok mobil atau kokopit dan koko fiber. Sabut kelapa diurai jadi serat atau fiber dan serbuk atau pit. China butuh fiber ribuan ton untuk jok mobil dan kasur spring bed. Korea atau Jepang butuh pit untuk pertanian. Bukalah usaha penggilingan sabut, mesinnya relatif terjangkau untuk skala UMKM. 2. Pabrik besar butuh suplai yang stabil dan terstandar. Petani kita tersebar dan seringkali tidak terorganisir. Digital aggregator atau startup pertanian. Petani sering dipermainkan tengkulak karena tidak tahu harga pasar. Buatlah aplikasi atau sistem manajemen seperti Tani Hub versi lokal yang mengumpulkan hasil panen dari ratusan petani, menyortirnya sesuai grade pabrik, lalu mengirimnya dalam jumlah besar ke pabrik. Anda dapat margin dari selisih harga dan biaya jasa logistik.
jasa angkut khusus atau trucking. Kelapa itu berat dan makan tempat. Saat panen raya, armada sering kurang. Anda bisa investasi di armada truk atau pickup yang dikhususkan melayani rute kebun ke pabrik. Anda dapat margin dari biaya jasa logistik. 3. Belajar dari Luckin Coffee dan Mixu. Produk kelapa sedang naik kelas menjadi gaya hidup. Franchise minuman berbasis kelapa. Jangan jual es kelapa muda biasa, buat branding kekinian. Jual coconut shake, coconut cloud latte, atau kopi dengan topping busa santan, atau coconut soft serve ice cream. Karena suplai bahan baku atau santan atau air kelapa kemasan nanti akan melimpah dan murah berkat hilirisasi, food cost Anda atau harga pokok produksi akan turun, margin keuntungan naik, buka aja booth di area kampus atau perkantoran. Nata de coco supply. Air kelapa tua sering dibuang. Fermentasi air kelapa jadi nata de coco adalah industri rumahan yang scalable. Peluang Anda menjadi supplier nata de coco setengah jadi ke pabrik minuman jelly atau industri makanan besar. 4. Pasar global, terutama Eropa dan China modern, menuntut kelapa yang organik dan sustainable. Konsultan sertifikasi lahan. Petani biasanya tidak paham cara mengurus sertifikat organik, GAP atau RSPO, padahal kelapa bersertifikat harganya lebih mahal. Jika Anda punya latar belakang hukum atau pertanian, buka jasa pendampingan sertifikasi bagi kelompok petani agar produk mereka bisa masuk pabrik ekspor. Manajemen lahan atau land flipping atau manajemen. Banyak orang kota punya tanah di desa tapi tidak terurus. Tawarkan jasa bagi hasil. Anda yang kelola penanaman kelapa genjah, pemilik tanah terima beres. Sistem bagi hasil panen. 5. Orang butuh informasi. Video yang Anda bedah tadi buktinya, viewersnya ratusan ribu. Agri-influencer atau affiliate. Buat konten edukasi cara tanam, review pupuk seperti Furadan atau NPK tadi, atau review alat pertanian modern. Pasang link affiliate untuk penjualan bibit, pupuk, alat cangkul modern, atau mesin pengupas sabut. Anda dapat komisi tanpa perlu punya kebun. Jadi, entah kalian menanam bibitnya di tanah atau menanam modal kalian di industrinya, kelapa adalah masa depan. Indonesia nggak boleh lagi cuma jadi penonton saat negara lain untung besar dari kekayaan alam kita. Sudah siap jadi bagian dari revolusi 2,4 triliun rupiah ini? Jangan lupa rawat kebun kalian, asah skill kalian, dan pantau terus peluangnya. Karena masa depan ekonomi kita benar-benar ada di tangan kita sendiri. Terima kasih Sobat Bahlul semua yang udah nyimak sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam cuan, salam lestari.